Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala lana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Seluruh para hadirin, terkhusus ada orang tua kami Bapak Haji Pendi Malian dan kakanda kami Kak Bambang. Beliau ini selain polisi juga mubalik ya, dan semuanya rombongan seluruh jamaah Masjid An-Nahar Arisalah dan santri-santri yang dimuliakan oleh Allah. Saya mohon izin menggantikan orang tua kami, Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA. Beliau biasanya malam hari ini mengkaji tentang fiqhus shalah ya, fiqhul ibadah, fikih tentang ibadah yang dikaji bersama dengan tasawuf ibadah ya. Baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Untuk apa yang beliau sampaikan saya tidak ambil alih, nanti beliau yang mengkajinya. Saya ingin menambah tentang khazanah ilmu, tentang bagaimana pandangan ulama terhadap peringatan Maulid Nabi. Kita akan masukkan di sini, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, supaya ilmunya berimbang. Jadi kita ini kalau melihat seseorang itu supaya berimbang, siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan. Tentu dengan adil dengan landasan-landasan hukumnya. Nah, inilah judul besar kita, yaitu peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita masuk tentang hukumnya, kita akan tahu dulu apa itu pengertian tentang tentang Maulid Nabi. Jadi ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah ya. Maka peringatan Maulid Nabi itu terdiri dari dua kata. Ada zikra, ada maulid, ada nabi. Apa yang dimaksud dengan zikra? Zikra itu mengingat. Jadi yang namanya kita kalau disebut zikra maulid Nabi berarti mengingat tentang kelahiran Nabi. Dari arti di sini ya namanya mengingat kelahiran Nabi, tentu tidak ada masalah mengingat kelahiran Nabi. Tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal ya. Hari apa Nabi lahir? Hari Senin ya. Selesai. Tahun berapa Nabi lahir? Tahun gajah ya, yang kita kenal dengan waktu gajah. Ada mengingat, namanya juga mengingat ya. Kak Bambang ingat hutang, ada mengingat. Berapa hutang? Berapa kita mengingat dosa. Ini namanya mengingat ya. Artinya kita senantiasa teringang-ingang dengan apa yang sudah kita pelajari. Makanya kalau secara bahasa mengingat tentang kelahiran Nabi itu tidak ada batasnya, kapan saja. Mau Rabiul Awal, mau Rabiul Tsani, mau Muharram, mau kapanpun silakan ya, silakan. Kemudian kata maulid, tadi pagi kita sudah bahas. Ada maulid, ada maulud, ada milad. Maulid kelahirannya. Maulid itu apa? Dua makna, tempat dan waktu. Dalam ilmu sharaf namanya ismuz zaman wa ismul makan. Maulid itu tempat lahir dan waktu lahir. Ada maulid. Kalau maulud, apa maulud itu? Orang yang dilahirkan. Ada maulud. Kak Ari maulud, orang yang dilahirkan. Pak Bambang maulud. Wak Pendi maulud, orangnya. Saya maulud. Ada sebuah hadis Nabi,
Idza wulida lahu maulud, kalau sudah dilahirkan baginya maulud. Apa maulud itu? Orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Ada maulud. Makanya ada orang nyebut maulud Nabi, ada yang nyebut maulid Nabi. Ya, beda arti, beda bentuk kata dalam bahasa Arab. Ya, maulid Nabi, mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi namanya milad. Nah, ini agak repot kalau di kampung kita ini. Bahaya bahasa ini. Ya. Ya, enggak usah ketawa. Pakai D, pakai dal, milad. Kalau pakai T ngacau. Milad itu apa? Kelahirannya. Jadi Nabi muncul itu kelahirannya. Hadza milad, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ngajinya agak panjang dikit enggak apa-apa ya. Karena ini hujan. Milad, kelahiran Nabi. Makanya yang namanya ini saya jelaskan ini saya singkat saja. Saya tulis bahasa Arabnya, nanti tinggal dilihat. Hadza huwa maulid, maulud, milad. Baru yang sebutnya Nabi. Apa Nabi itu? Nabi itu aslinya nabiun, orang yang menyampaikan berita. Ini dalam bentuk masdar. Apa bukan dalam bentuk apa? Isim fa'il. Nabiun, sifat. Mukhbirun, orang yang apa? Yang menyampaikan berita. Siapapun yang menyampaikan berita namanya apa? Nabiun atau nabiyun. Tapi secara istilah tidak semua orang jadi nabi. Kenapa? Secara istilah yang didatangkan oleh Allah, siapa nabi itu? Insanun, laki-laki. Hurun, merdeka, bukan budak. Zakarun, insanun, manusia. Nabi itu manusia, bukan malaikat lah. Tidak ada nabi dari malaikat. Kalau nabi dari malaikat repot, tidak ada hukum makan, tidak ada hukum tidur. Tidak ada hukum makan, tidak ada hukum tidur, dan tidak ada hukum taubat. Karena malaikat tidak kati dosa. Ya, tidak ada dosa. Dan mohon maaf, jangankan dosa malaikat itu, ibadahnya pun tidak dihitung oleh Allah. Dalam kitab Kasyifatus Saja, syarat daripada kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Saja itu karangan daripada seorang ulama Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Malaikat itu Kak Bambang tidak dihisab amalannya, walaupun sujudnya jutaan tahun. Makanya kita untung jadi manusia, sujudnya dihitung oleh Allah, walaupun cak patuan ayam. Ya, dihitung oleh Allah. Kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dihitung oleh Allah. Malaikat walaupun jutaan tahun tidak dihitung. Makanya malaikat itu kalau masuk surga ada khilaf banyak ulama. Makan tidur tidak jadi malaikat di surga nanti. Kalau kita makan sepuasnya, tidur sepuasnya. Kenapa? Karena waktu masa belum masuk akhirat, malaikat kan tidak makan, tidak tidur, dan tidak menikmati wanita. Jadi masuk surga itu agak cak mana dia? Malaikat. Tapi sebagian ulama diberikan oleh Allah, ke malaikat itu dikembalikan. Apa? Diberikan oleh Allah apa? Nikmat makan, nikmat apa? Nikmat minum, nikmat dengan perempuan dikembalikan. Tapi sebagian ulama, sebegitu dia di dunia, sebegitu juga nanti dia di akhirat. Nah, makanya ini kita untung ini jadi manusia kalau masuk surga. Kalau masuk surga. Kalau. Amin. Mudah-mudahan ahlul jannah semua. Amin. Sudah saksi dari Allah. Orang yang ada di masjid pasti beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau raja ini ke masjid, nanti masjidnya disaksi. Bahkan masjidnya bilang, "Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Karena aku lantai masjid ini disujuti oleh dia ya Allah. Ya, aku duduk di situ ya Allah." Jadi saksi, tiang-tiang ini jadi saksi kalau. Ya, jadi saksi semua. Makanya bersyukur kalau kita sering duduk di masjid atau sering hadir di masjid, semuanya disaksi. Ya. Nah, insanun, manusia. Zakar apa lagi? Hurun, merdeka, bukan hamba saya. Tidak ada yang namanya nabi itu dari hamba saya. Zakarun, laki-laki, mim bani Adam, dari bani Adam. Uhiya ilaihi bisyar'in. Nah, inilah bedanya nabi dengan manusia. Dikasih oleh Allah wahyu. Ana basyarun, ya, saya ini manusia. Basyarun mislukum. Uhiya ilayya, tapi bedanya saya dapat wahyu. Nah, ini bedanya nabi dengan siapa? Dengan manusia lainnya. Dan lebih itu, Nabi punya keistimewaan. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi kita manusia tapi tidak seperti manusia. Tapi tidak seperti manusia biasa. Tuh, ingat tuh. Nabi kita manusia, makan, minum, menikah. Ada apa? Ada sedih, ada bahagia, ada kesel. Kata siapa Nabi tidak pernah kesel? Ada. Cuma Nabi paling pinter ngatur bagaimana keselnya. Ya, kalau kita ini paling tidak pacak ngatur. Ketinguanan dari rai kau lagi buntu tuh. Ya, kau lagi kesel, ada itu apa yang diketinguanan.
Ya, tapi kalau Nabi tidak. Nabi tidak. Pernah ada satu cerita yang sering saya ceritakan. Duduk satu lagi, Nabi lagi nyepi, kita lagi sendiri. Ada di situ Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih uangnya, kalau Nabi ketawa dia ketawa, kalau Nabi senyum dia senyum, kalau Nabi menangis dia ikut nangis. Pokoknya apa yang digawi Nabi dia ikut, tanpa tahu harus alasan apapun. Beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih kalau di kita nih betatuan, apa bahasa kita tuh. Nak bertanya tuh lah, ya, nak berkeluh tuh lah. Itu Sayyidina Umar, karena memang sifatnya, ya. Dan itu bukan berarti buruk, tidak, memang begitu Sayyidina Umar. Perlu seperti Sayyidina Abu Bakar, perlu pula seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika masuk, dilihat ada Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, saya kepengen nyampaikan berita. Apa? Ini istri saya ini cerewetnya bukan main, kata dia. Cerewet kok, pakai tok, ya. Cerewet kok. Lalu Nabi tertawa. Angkat. Lagi ngisi pengajian. Angkat deh, ayahnya pun deh. Jadi. Hah? Ya. Ya. Jadi cerewet kok, kata siapa? Kata Bagi. Cerewet. Lalu apa kata Nabi? Bagaimana jika Nabi ketawa? Nengok Nabi ketawa, Sayyidina Umar ketawa. Sayyidina Umar bingung. Ngapa wong dua nih ketawa? Kalau Sayyidina Abu Bakar dia tahu Nabi ketawa, dia ketawa, ya kan? Lalu Rasulullah bertanya, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa antum ketawa? Kata dia. Saya ini kan mau cerita, minta solusi. Apa jawab Sayyidina Nabi? Kata Rasulullah, saya ini menyendiri di sini gara-gara anak kamu berdua inilah. Siapa? Sayyidah Aisyah sama Hafsah. Jadi Nabi juga dibikin kesel oleh siapa? Oleh istrinya. Apalagi Kak Aridem. Ya. Jadi kalau kita ada keselnya dengan istri wajar. Nabi pun sama. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa? Rasa kesal. Nah inilah Nabi kita Muhammad SAW. Ini secara bahasa. Lalu apa secara istilah, ya? Ini secara istilah. Nah ini ada ulama menjelaskan. Saya ini tidak berani nak ngomong-ngomong dewe. Tentu kita pakai ulama. Ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biar tahu apa yang disampaikan oleh ulama. Saya ambil ungkapan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ulama luar biasa hebatnya, ya. Ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Laisa ijtima'ul hayawan. Bukan kumpulnya manusia kumpul. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang namanya maulid itu satu kumpul manusia, terus isinya apa? Membaca bagian ringan dari Al-Qur'an. Baiklah, mari kita dengarkan bacaan Al-Qur'an yang akan dibaca. Al-Qur'an. Yang kedua, wa riwayatul akhbaril waridah. Membacakan riwayat hadis-hadis Nabi. Ya, yang datang fi mabda'i amrin Nabi, pada awal mula perintah Nabi Muhammad SAW. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, wa ma waqa'a, dan sesuatu yang terjadi pada kelahiran Nabi minal ayat, dari tanda-tandanya. Summa yumadda lahum samatun, kemudian ada sajian makanan, yaqulunahu, yang mereka makan, wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika, dan habis itu bubar. Inilah maulid Nabi. Jadi secara istilah isi maulid itu apa? Satu, baca Quran. Yang kedua, riwayat tentang Nabi. Yang ketiga apa tadi? Sajian makanan. Habis itu apa? Bubar. Ya. Seperti tadi saya cerita tentang Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Suti, selagi ini isinya fahadha maulid Nabi. Tapi kalau isinya judi, mabuk, ya, mohon maaf, coba santri-santri angkat tuh cangkirnya tuh. Angkat tuh yang bukan yang isi air minum itu. Nah, yang isi air putih itu. Nah, ini botol ini apa hukumnya kira-kira? Tergantung isinya. Kalau isinya minuman keras, sebotol-botolnya haram. Ya. Walaupun bentuk peci, tapi bulunya bulu babi, haram. Sejadah yang kita pakai ini kalau bulu babi, haram. La yajuz. Ini pengertian daripada Syekh
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ya. Ini pengertian dari beliau. Lalu apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki? Beliau ini seorang ulama besar di Mekah, ahlul hadis. Sangat dihormati di Mekah. Ya, sangat dihormati. Bahkan beliau ini pernah dicaci maki oleh seseorang doktor. Bahkan dokter itu menulis buku mencaci maki tentang beliau, menceritakan tentang kesesatan beliau. Akhirnya keluar buku itu, beliau manggil muridnya, ayo ikut saya. Ini bawa, suruh bawa tas. Tas itu isinya duit. Ribuan real dibawa. Kenapa? Kita pergi ke rumah profesor itu. Datang ke rumah ke dokter tadi, dibilang apa? Hadiah. Ente sudah mengingatkan saya tentang kesalahan saya, maka ini hadiah buat kamu. Nah, yang nyaci tadi langsung nangis minta maaf. Benar-benar engkau adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku maha baik nak ngenjuk duit. Langatoi kita ngenjuk duit pula. Sampai nulis buku. Ya, sampai nulis buku. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini tahun 2000 berapa sebelum saya pulang ke Yaman? Saya pulang dari Yaman 2005, 2003 atau 2004 beliau meninggal dunia. Mereka meninggal dunia 6 bulan di Mekah, kuburan itu pasti dibongkar 6 bulan. Karena nak dimasukkan mayat yang lain. 6 bulan dibongkar, jasadnya masih utuh. 1 tahun dibongkar, jasadnya masih utuh. 2 tahun dibongkar, jasadnya masih utuh. 4 tahun dibongkar, jasadnya masih utuh. 5 tahun dibongkar, jasadnya masih utuh. Bahkan yang bikin aneh, rambutnya makin panjang. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang bongkar kuburan. Akhirnya apa? Sudah. Karena ini beliau jasadnya tidak berubah, maka ditetapkan tetap pada kuburannya. Tidak diganggu-ganggu. Hal ini pun terjadi pada siapa? Pada Syekh Nawawi Al-Bantani yang saya sebutkan tadi. Jasadnya tidak berubah, lah berulang kali dibongkar. Nah, ini orang-orang yang dituduh dengan kesesatan. Kalau kita dituduh sesat wajar baik, sholat miring, sholawat miring, zikir miring, peci miring, rok miring. Ya Rabbana. Nah, apa kata beliau? Ya, kata beliau tentang Maulid Nabi. Beliau nyebut dulu secara umum. Fi ihya'i jumlatin minal munasabati tarikhiyah. Dalam menghidupkan secara keseluruhan tentang apa? Tentang peringatan semua hal yang bersejarah. Walladzi yuhimmuna, yang paling menjadi perhatian kami adalah apa? Ightinamu fursatil ijtima' wa kasbu dzalika litaujihin nas ilal khair. Kata beliau, kumpul apa baik? Nak tentang Maulid Nabi, nak tentang apa? Nuzulul Quran, nak tentang apa lagi? Isra Mi'raj, nak tentang apa lagi? Tentang apa? Tentang apa? Muharram, tentang nikahan, tentang akekahan. Nak kumpul apa baik? Yang paling penting bagi dia isinya dalam itu apa? Taujihun nas, ngasih nasihat sama orang banyak. Itu intinya. Ya. Kita ngaji apa baik, intinya apa? Taujihun nas. Memberikan nasihat kepada pun. Bahkan mohon maaf, di rumah kita kumpul. Apa alasan kita kumpul? Iyo, nenek kami baru balik dari Jakarta. Kumpul, yang penting ada nasihat, ada hal yang baik. Nek, tolong nasihati kami. Kitanya kan kalau nenek datang, nek hadiah apa? Mertua datang, bawa sambal dah. Nah, padahal waktu orang tua tuh datang tuh nek, minta doanya. Karena dia ini baru musafir, doanya kok kabul. Yang kedua dia ini tamu selama 3 hari. Habis 3 hari usir. Jika memang bahaya fatwa ini. Minta doanya, tamu itu bawa berkah. Jangan dimintai hadiah, kalau ada terima, kalau tidak ada ditanya. Ya. Ini apa baik? Nenek kita datang ataupun siapapun, yang penting taujihun nas. Jenguk orang sakit, isinya taujihun nas, memberikan motivasi bagi yang sakit. Ya. Seperti saya WA Habib Syekh, saya ini mau operasi. Atik, ente harus yakin, ente panjang umur katanya. Tuh digembirahi kita. Seperti saya waktu sakit didatangi oleh Ustadz Kemas Muhammad Ali, kayak Ustadz Kondang yang dari Palembang. Masuk rumah sakit tuh, assalamualaikum. Wah, mana sakit Pak ini, sehat ini sedang capek baik. Itu bahasa wong kalau nyenguk wong sakit itu.
bukan nangis. Ngapa kau anak mati ini? Nah, ini bala ini. Kasih semangat. Ya Allah, sehat kau nih. Nah, ini pasti salah diagnosa ini pasti. Padahal kita tahu dia tuh nak ngibur kita baik. Tapi dengar bahasa dia tuh jadi senang gitu. Ya. Apalagi kalau saya pernah ketemu dokter, Ustaz, yakin sehat, nanti kita makan durian lagi ya. Terpikir oleh kita makan durian walaupun tidak mungkin. Ya, yalah ala kulli halin. Inilah pentingnya kumpul apapun kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, taujihun nas wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nongkrong-nongkrong sama cucung sama anak, sempatkan walaupun kita ada tawonya. Ya anak-anak, bapak ini lah tua, entah sampai kapan umur nih, wallahu a'lam. Nasihat ayah nih, jangan lupa sholat nih, jangan lupa, jangan tinggal. Minta maaf, ayah ini tidak pacak meninggalkan warisan, rumah bini ngontrak, nah, ya. Minta maaf, ayah cuma bisa mesenkan wasiat satu, jangan pernah menyekutukan Allah, jangan tinggalkan sholat, hidup di dunia jangan sombong. Nasihatnya Sayyidina Luqman kan? Kalau berjalan di muka bumi ini biasa baina walaupun nanti engkau jadi pejabat tinggi. Itulah nasihat ayah. Ya sudah deh, didengar ayo udah didengar. Ini kalau setiap saat disampaikan, merinding anak itu. Pasti akan jadi cerita. Yang diingat oleh anak itu bukan bolu yang kita buat. Ini taujihun nas. Ini kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Apapun fursa, apapun kesempatan isinya kok taujihun nas. Terus yang berikutnya, an-nuqatul asasiyah al-mawjudah fil ijtima'. Beliau nyinggung sedikit. Poin inti fil ijtima' dalam berkumpul li maulidin nabi, untuk maulid nabi inda Sayyid maulid nabi kita Muhammad SAW, menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki apa? Satu, sima wastima siratin nabi, mendengarkan dan menyimak sejarah nabi. Itu yang paling penting. Jadi kita itu nanti kalau bikin maulid, entah apa namanya lah. Kalaupun tidak galak namanya maulid apa, misalkan pembacaan sirah Nabi, boleh. Buang nama maulid kalau tidak galak. Maksud kita tuh, namanya apa baik? Majelis Mutiara Hikmah, boleh. Majelis apa kira-kira? Tapi isinya apa? Isinya adalah membaca tentang apa? Sirah Nabi, sejarahnya. Kita bacain. Makanya kan baca tuh banyak kitabnya. Kalau nak hadisnya niat Asy-Syama'il Muhammadiyah. Apa Asy-Syama'il? Riwayatnya Imam Turmudi. Kalau nak yang sudah terangkum dengan kata-kata, baca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ya. Syekh Al-Mubarak Furi. Ya, Syekh apa sayang? Al-Mubarak Furi. Baca, ada terjemahnya. Atau kalau tidak, baca kitab Nurul Yakin yang sudah ada terjemahnya. Bacakan anak-anak. Nak suruh baca. Ya. Nah, ini di asrama dibaca ada tentang mukjizat Nabi kemarin. Belum terlaksana. Nah, saya suruh santri baca tentang buku apa? Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Yang pentingnya apa? Dalam maulid isinya apa? Sirah Nabi. Makanya baca Barzanji itu banyak orang tidak ngerti, karena tidak ngerti dianggapnya jampi-jampi Barzanji itu. Padahal sejarah Nabi itu. Walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma, dan ketika tamma sempurnalah ya syahrani, walamma tamma min hamlihi, dari hamilnya Sayyidah Aisyah, hamilnya Nabi kita Muhammad SAW, atau ada kandungannya Nabi kita Muhammad SAW, syahrani 2 bulan ya, ayahnya meninggal dunia di Madinah. Itu isinya ya. Kemudian hadara ummahu lailata maulidih syarif Asiyatu wa Maryam, menceritakan ketika Nabi lahir datanglah 2 wanita mulia. Siapa? Sayyidah Asiyah dengan Maryam. Itu isinya ya. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah ingin menunjukkan hakikat kemuhammadannya Nabi kita Muhammad, itu dijelaskan nasabnya ya kan. Abdul Muttalib ismuhu Syaibatul Hamdi humidan khisaluhu saniyah ya. Abdul Muttalib itu Kak, siapa nama aslinya kira-kira? Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Dalam Barzanji dijelaskan siapa nama aslinya Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi. Lalu kenapa disebut Abdul Muttalib? Nah, ini ceritanya. Al-Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib. Masih kecil-kecil dulu. Karena Abdul Muttalib nih, ya mohon maaf, hayahnya hayah rodiah.
Yang namanya anak-anak, kucel, kotor, ya. Cacat santri inilah, busuk. Milulah Abdul Muthalib, ingusan, ya mungkin kan kotor. Radiah ini hai ar-radiah. Lalu pamannya ditanya, siapa ini? Karena malu nak nyebut ini ponaan, disebutnya abdi, hambaku, hamba sahaya. Nah, lama-lama Abdul Muthalib ini orang hebat, ternyata cerdas, pintar, ahli ibadah di zamannya dengan agama Nabi Ismail. Lalu apa yang terjadi? Namanya tidak berubah, tidak terkenal lagi Syaibatul Hamdi. Yang terkenal apa? Abdul Muthalib, hamba sahayanya Muthalib. Makanya dikenal dengan Abdul Muthalib. Nah, itu dalam sejarah disebut. Ya, Abdul Muthalib bin siapa? Bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf itu bukan nama asli. Disebut juga di dalam Barzanji. Cuma karena kita tidak ngerti, kita itu cuma asal yang maconya pade. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Karena tidak ngerti. Dikiranya jampe-jampe supaya anak ini berkah. Nah, ini sejarah. Nah, itulah Wak Pendi. Jadi banyak orang salah, dikiranya jampe-jampe Barzanji itu. Bukan. Barzanji itu sejarah Nabi isinya. Sama seperti yang kita baca tadi itu, yang sholawat tadi. Ya Rabbi waskinna jinana. Ya Allah, letakkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Itu artinya. Ya, letakkan kami dalam surgamu. Ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Allah, rezekikan kami mati syahid. Itu Nabi Sa'adah, liputi kami dengan kebahagiaan. Nah itu isinya sirah Nabi. Jadi nak Barzanji, nak Dibai, nak apa lagi, isinya adalah isinya apa? Sirah Nabi, cuma dengan bahasa Arab. Ustaz, boleh tidak kayak baca apa? Bahasa Indonesianya? Boleh. Di Malaysia tuh ada kelompok yang baca Barzanjinya pakai bahasa Indonesia. Dan ketika telah sempurnanya 2 bulan janinnya Nabi di dalam rahim ibunya, ayahnya bernama Abdullah telah wafat di Madinah. Nah, baca itu kalau kita, tapi dilakukan biar enak. Coba, dan ketika telah wafat, nah, enak dilakukan, ya. Ya, ketika Nabi wafat dikelilingi dengan ketika ayahnya wafat di Madinah dikelilingi dengan paman-pamannya dari Bani Adi. Nah, begitu. Sayangnya kita ini kurang mengerti. Nah, itu saja. Yang kedua, apa isi dalam maulid itu? Kata Sayyid Muhammad Ali Maliki, as-salatu wassalamu ala nabi SAW. Yaitu apa? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nih seperti kita tadi itu salawatan. Allahumma salli. Nih ada syair yang tadi tidak dibaca. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Ya, laulaka wahai Muhammad, kalaulah bukan karenamu, ya zinatal wujudi, wahai engkau perhiasan hidup, mataba aishi, sungguh hidupku tanpa dirimu wahai Muhammad tidak akan bagus. Wala wujudi, dan keberadaanku tidak ada nilainya. Kita ini kalau tidak kena ngikut Nabi Muhammad, tidak kata nilainya ke hari. Kita sholat nih, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Kita zakat, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Kita wajib berbakti sama orang tua, itu siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Al-Quran yang kalamullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak bakal turun. Karena Al-Quran itu hanya akan bisa dijelaskan oleh siapa? Oleh orang yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi Muhammad, mungkin Kak Bambang dipilih itu. Tapi tidak bisa, hanya Muhammad yang bisa menerima Al-Quran. Dan sengaja Nabi itu dibuat tidak bisa baca oleh Allah. Supaya apa? Supaya orang yakin. Bagaimana Nabi tahu tentang cerita Bani Israel? Kalau beliau bisa baca, pasti kita bilang apa? Pasti dia cari referensi. Nabi disuruh tidak bisa baca oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya langsung dari Allah. Makanya orang Yahudi kaget. Ada beberapa rombongan orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, tolong ceritakan tentang nabi-nabi sebelummu. Wah, Nabi ditantang cah itu. Luar biasa. Kenapa? Nabi sudah diajarkan oleh Allah semuanya. Kaget Yahudi. Di antara rombongan tadi, ada yang tinggal menjadi muslim, ada yang balik lagi.
Tapi sepanjang jalan dia ragu-ragu dewek dengan agamanya, bukan ragu-ragu dengan agama Islam. Nah ini, makanya kita ini baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya, Ustaz, cak mana baca sholawat dengan lagu? Nih, jangankan sholawat. Saya akan sebutkan riwayat Imam Ahmad. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak melantunkan dengan nada Al-Quran bukan umatku, kata Nabi. Riwayat Imam Ahmad. Kalau tidak baca buka dewe. Kalau tidak baca mukanya aku nyebut ke nyaw. Jadi kita baca Quran itu tidak belagu boleh, tapi sunnah nabinya kok belagu. Bismillahirrahmanirrahim, biar enak didengarnya. Dan Nabi kalau baca lebih bagus suaranya daripada Nabi Daud alaihissalam. Sampai-sampai Abu Jahal sama Abu Lahab kalau dengar Nabi baca Quran, dia seolah-olah mendengarkan satu keindahan yang selamanya dia sering galak dengar lagu-lagu. Kalau dengar Al-Quran terpincut wong dua ini. Makanya jangan heran Sayyidina Umar masuk surgonya, masuk Islamnya bukan karena dinasehati, tapi cukup baca surat Toha. Sayyidina Umar kaget ngomong sama adiknya bernama Fatimah. Wahai Fatimah, apakah ini yang disampaikan oleh Muhammad kepada umatnya? Iya, inilah. Kalau begitu temukan aku dengan Muhammad. Dak, kata Fatimah. Saya mau ketemu bukan mau membunuhnya, tapi pengen mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sholawat kepada bagi. Dan mohon maaf, semua ibadah kalau ada riaknya tidak dapat pahala. Tapi untuk sholawat Nabi, walaupun Kak Bambang riak, pahalanya tetap mengalir. Jadi walaupun tadi yang nasyidnya agak riak-riak dikit, sallallahu, tetap pahala. Yang repot ini yang dengar mangap-mangap baik. Tapi jadilah hadir dalam majlis sholawat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil amril bari ya Allah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa isi maulid Nabi? Qiraatu madhihi sallallahu alaihi wasallam al-murattab bisyair. Yaitu apa? Membaca pujian-pujian kepada Nabi yang disusun dengan syair-syair. Kayak tadi itu. Ya. Kayak tadi saya baca tadi, laulaka ya zinatal wujudi, ya, ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi shalah. Kalau bukan karenamu ya Allah, ya Rasulullah, tidak mungkin aku salat. Wala ruku'i, dan tidak mungkin aku sujud. Ruku' wala sujud, dan tidak mungkin aku sujud. Masya Allah. Tuh, itu seperti pujian. Ustaz, bagaimana kalau kita memuji Nabi yang sampai hulu berlebih-lebihan? Ingat, memuji Nabi tidak ada hulunya, kecuali kalau kita menuhankan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan, haram, tak boleh. Siapa yang paling pandai memuji Nabi? Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Azim ini kan sifat Allah. Diinjuk sama manusia seperti Nabi Muhammad. Ya, bayangkan, innaka la'ala khuluqin. Allah langsung bayangkanlah yang memuji. Kalau kita ini sampai ulama berkata, sehebat apapun engkau bercerita tentang kemuliaan Nabi, Nabi lebih hebat daripada yang engkau ceritakan. Kalau kita menerjemahkan hadis Nabi, kita ini kan galak menerjemahkan hadis Nabi. Terjemah kita itu belum cukup. Belum cukup. Makanya ulama itu susah payah nak nyebutkan Nabi itu cak mano itu susah payah. Nak nyeritakan indahnya gigi Nabi, nyari kata-katanya itu susah. Nak nyeritakan hidung Nabi ini susah, cak mano lurusnya. Hidung Nabi ini kasaif seperti pedang, tegak lurus. Cak hidung kita meler ke kiri, meler ke kanan, nunggit ke bawah. Jangan tersinggung, yang hidungnya macam-macam, aku juga sama.
Mata Nabi itu sampai susah nak nyebutkannya matanya itu apa? Sampai disebut ashkalal ainain. Matanya lah yang paling berbentuk. Pak, coba, cak mana? Menyipati matanya lah yang paling berbentuk. Sampai-sampai dijelaskan oleh ulama, matanya Nabi lah yang apa? Yang lebar, sipit ida, beloknya juga ida. Istilahnya paling berbentuk. Kalau mata kita nih, kalau sipit nian, kalau lebar nian. Tengok para perempuan itu, saking kepengen alisnya bagus, belukis-lukis. Nah, alis Nabi, ya Allah, caca, susah nak nyebutnya tuh. Disebut oleh ulama ahdabul ashfar dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Aku mohon maaf gak pernah ngapal, tak hafal-hafal lagi hadis. Ya, gak lupa, memang gak cocok jadi ahlu hadis. Hafal susah. Menceritakan tentang apa? Ya, sampai-sampai diceritakannya leher Nabi ini panjangnya tidak, pendeknya tidak. Seolah-olah diceritakan leher Nabi ini yang ada tulang-tulang di sini nih. Kalau ditengok itu seperti untayan tempat menaruh mutiara. Nah, saking susahnya ulama nak nerangkan nama bagaimana indahnya leher Nabi. Belum lagi giginya Nabi. Gigi Nabi ini kalau tengah-tengah ini agak jarang sedikit. Nah, yang agak jarang sama lah dengan Nabi itu ya. Kalau kita ini jarang galau. Nah, ini agak jarang ini sampai-sampai jarang ini, saking mulianya gigi Nabi, jarang ini ditutupi dengan cahaya yang keluar dari mulut Nabi kita Muhammad SAW. Dan mohon maaf, Nabi itu kalau wajahnya, saking bercahayanya wajah Nabi, banyak orang kalau melihat dari jauh, Nabi itu seolah-olah congkak. Padahal Nabi itu tidak seperti itu. Nabi itu kalau melihat selalu ke bawah, paling banyak sering melihat ke bawah daripada melihat ke langit. Inilah baginda Nabi kita Muhammad. Nah, ini pujian ini tidak ada yang berlebihan, apalagi innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Bayangkanlah Allah yang bersalawat kepada Nabi. Nah, mana itu coba. Ya. Makanya ada faedah dalam kitab Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid itu karangan Syekh Abdullah bin Salim. Ya, Syekh Abdullah bukan Tuhfatul Murid, Al-Mufid karangan Syekh Abdullah bin Salim menjelaskan kitab Durusut Tauhid karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Abu Bakar bin Salim. Ya. Mohon maaf aku agak manjang nyebut nama buku ini bukan apa-apa, karena aku ini kalau ngomong tidak berani ngomong nerangin uji aku dewek itu tidak berani. Maka mau tidak mau Kak Bambang nyebutin nama ulama-ulama tadi, karena aku tidak baca. Menurut saya itu tidak baca, tidak ahlinya. Aku tidak baca Pak Pendi. Aku cak wong ceramah yang katanya ini menurut saya ayat ini tidak baca aku Pak Pendi. Aku harus nyebut apa nama ulama yang jelaskannya gitu. Nah, aku tidak baca nian, tidak berani, karena aku bukan ahlu tafsir. Aku cuma bisa membaca tafsirnya ulama yang mereka hafal hadis. Kita ini hadis Jumat lah terjemahnya pula. Dah, kayak nganar-nganar ceramah gitu ini ya. Nih, ini tidak mungkin saya selesaikan materi ini paling tidak nanti saya sebutkan sedikit masalah hukumnya. Tadi menyebut apa? Pujian Nabi kepada Nabi kita Muhammad tadi itu. Apa makna salawat kita kepada Nabi? Kita ini kan disuruh bersalawat. Tapi kita balik lagi minta kepada Allah yang bersalawat. Kan gini bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi, kepada sallu alaihi, kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad, wa sallimu, dan bersalam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami disuruh bersalawat kepadamu. Kalau nyebut salam, oke lah, assalamu alaika ya Rasulullah. Tapi kalau bersalawat, macam mana kami bersalawat kepadamu? Nabi mengajarkan apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Loh, kan bunyinya sama baca ini. Ya Allah, salawatlah engkau kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Nabi nyuruh kita bersalawat, kita minta lagi sama Allah. Coba macam mana itu? Perintah dilawan perintah, perintah dilawan permintaan. Kak Bambang minta tolong sama aku. Merintahkan aku. Ya Kak, temui wali kota. Kakak be yang nemui. Lah, macam mana? Dia nyuruh kita nyuruh lagi. Berarti tanda apa kalau kita itu disuruh kita? Tanda kita tidak mampu bersalawat kepada Nabi, kecuali siapa yang pandai bersalawat? Allah yang bersalawat kepada Nabi. Jadi kita balikkan lagi perintah tadi, minta tolong sama siapa?
Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kami tidak sanggup nak bersalawat kepada Nabi. Engkaulah yang bersalawat kepadanya. Kami apalah. Ya, coba lihat. Sampai-sampai kita membalikkan lagi kepada Allah, hanya Allah yang bisa sanggup. Makanya salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu dua makna, rahmah dan ta'zim. Allah bersalawat kepada Nabi itu menurunkan rahmat dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau dari malaikat, salawat kepada Nabi itu istighfar. Kalau dari kita apa? Tadarru', rintihan. Kita merintih. Kenapa? Inti daripada salawat itu kan untuk kita dewe. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, berarti berapa kali Allah bersalawat kepada kita? 10 kali. Sekali saja Allah bersalawat kepada kita, seisi dunia ini lah kita dapat galau-galau. Nah, ya, makanya kita ini nak salawat malas kadang-kadang ya. Dan yang berikutnya, apa kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki? Taqdimul at'imah. Dalam maulid itu ada makanan. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am, wasilu bil arham, wasallu wan nasuniyam. 4 yang diperintah oleh Nabi. Hei manusia, tebarkan salam. Kapan ketemu? Assalamualaikum. Kapan ketemu? Assalamualaikum. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Kalau yang makannya wong miskin jadinya sedekah. Kalau yang makanannya wong mampu jadinya apa? Hadiah. Jadi yang duduk di majelis ini yang makan tergantung. Kalau santri yang makan fuqara jo. Yang namanya santri ini kari kayak tidak segala macam, ini fuqara kalau. Ya. Kalau kita makan bakwan oh takut gemuk. Kalau santri hati-hati urusan. Sisip dikit laju punya tamu. Ya. Tidak lama lagi punya aku nih dia laju kayaknya. Nah itu namanya santri, karena aku dulu santri mah itu kak, dinjuk nasi uduk sebungkus, wah melawan nian. Ini, ya, ini Maulid Nabi. Nah, inilah tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bertanya, siapa yang pertama kali ngadakan Maulid? Ini mungkin poin menjelang penutup pengajian kita karena ini lama nanti malam ya, panjang materinya. Siapa yang pertama kali mengadakan Maulid? Banyak orang bertanya tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Siapa nih yang pertama? Baca dalam kitab Al-Hawi karangan daripada Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata beliau? Wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalika. Orang yang pertama kali mengadakan perbuatan Maulid ini siapa? Seorang raja mulia, sahibu Irbil Malikul Muzaffar. Seorang raja yang mulia namanya apa? Abu Sa'id Kaukabri. Namanya siapa sayang? Abu Sa'id Kaukabri. Ini raja hebat. Kita lihat nanti bagaimana pujian ulama tentang raja ini. Kaukabri bin siapa? Bin Zainuddin Ali bin Baktakain. Zainuddin itu apa? Julukannya. Nama bapaknya siapa? Ali. Kakeknya siapa? Bin Baktakain. Bin Baktakain. Jadi ini siapa tadi kalau ditanya siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi ini, sayang? Yaitu raja mulia bernama siapa? Kaukabri bin Zainuddin Ali Baktakain. Ali Baktakain. Beliau adalah siapa? Salah satu raja yang sangat dermawan. Kemudian apa? Pemimpin besar yang sangat baik. Dan dia punya peninggalan yang bagus. Wa kana lahu atharun hasanah. Apa peninggalannya? Alladzi ammara al-jami' Muzaffari, yaitu Masjid Jami' Al-Muzaffar. Mudah-mudahan kita pernah nanti kunjung ke situ nanti insyaallah. Ya, bisa Fai Qasyun yang berada di Qasyun. Ya, ini kerajaan ini kira-kira beliau ini tahun berapa ini? Kalau kasih bisa jadi zamannya Muawiyah atau Abbasiyah. Yang jelas setelah 3 abad. Setelah berapa? Setelah 3 abad. Jauh kan? Ya, nah ini raja yang orang yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi. Apa isinya? Kayak kita jelaskan. Ya. Tapi kalau menurut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, siapa yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi? Qama bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dewe. Yang hadisnya masyhur dari Abi Qatadah Al-Ansari, di mana Nabi ditanya tentang Shaumul Isnain. Nabi, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Qala dzalika wulidtu fihi wa yaumun ya bu'istu au unzila alayya fihi. Hari itu hari aku lahir dan hari aku nerima wahyu. Hari Senin. Maka Nabi
apa? Melaksanakan puasa. Ngapa tidak puasa baik kita maulid Nabi? Boleh, tidak jadi masalah. Tapi kan puasa tidak wajib. Maka puasa itu dalam mazhab kita dikiaskan dengan semua amalan yang baik. Amalan yang baik. Apa baik amalan yang baik? Baca Quran, baca sirah Nabi. Mohon maaf, tidak semua sahabat ahlu puasa. Tidak semua sahabat ahlu puasa. Kalau Kak Bambang rajin puasa, ada sahabatnya. Ada puasa tuh ada sahabat tuh yang puasa cuma Senin Kamis beda. Dia tidak puasa apa? Puasa Daud dah. Semua itu apa kata? Contoh diantaranya apa? Kalau tidak salah ini, kalau tidak salah ini, mohon maaf, saya agak lupa namanya Abu Hurairah atau Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi yang mohon maaf, dia puasanya tidak banyak. Ditanya, kenapa tidak banyak puasa wahai sahabat Nabi? Karena saya ini wongnya kalau puasa banyak, kaget sholat saya kurang. Tapi ingat, beliau tidak puasa banyak, tapi sholatnya banyak. Nah kalau kita ini apanya yang banyak nih? Makannya yang banyak, sama tidurnya yang banyak. Ada bala. Ya. Ini sekedar info yang terkait, ya. Lalu bagaimana menurut ulama Raja Muzaffar ini bagaimana? Ibnu Katsir berkata, "Wa kana syahman syuja'an." Dia seorang raja yang pemberani. Batalan, seorang apa? Pendekar kalau bahasa gitu tuh, pejuang. Akilan, cendekiawan. Aliman, orang yang berilmu. Adilan, orang yang adil. Rahimahullah wa akrama maswah. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempatnya. Ini yang ngomong Ibnu Katsir, bukan aku. Ya, ulama Imam Ibnu Katsir, bukan aku. Kalau aku yang ngomong mungkin ngado-ngado. Hadza Ibnu Katsir, seorang ulama ahlu sejarah, seorang ulama ahlu tafsir, seorang ulama ahlu fikih, seorang ulama ahlu hadis. Ya, lihat tafsirnya Ibnu Katsir itu, ya, Imam Ibnu Katsir. Makanya ini yang semua yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang terkait pandangan siapa? Pandangan daripada Ibnu Katsir terhadap siapa? Terhadap ulama. Apa isi maulid yang dia buat? Satu, ngarang kitab tentang apa? Dia memerintahkan seorang ulama, siapa nama ulamanya? Syekh Abdul Khattab Ibnu Dahiyah, membuat kitab tentang Nabi. Yang kedua apa? I'dadul mat'umat, menyiapkan makanan. Berapa makanan yang disiapkan? Pertama, 5.000 kepala kambing bakar. Kita berapa? 30.000 gorengan. Nyadilah ya Allah. Oh ya Allah, kari. Ayo kita nih kapan 5.000 kepala kambing bakar nih? Masya Allah. Jauh tak kira-kira? Jauh. Apa yang dia lakukan lagi? 10.000 ayam. Ini aku langsung terjemah ke 10.000 ayam. Wa mi'atu faras, 100 kuda. Sebagian ulama mengatakan kuda itu halal. 100 kuda boleh dimakan, yang tidak boleh itu keledai. Haram dimakan. Ya, keledai. Wa mi'atu alfi zabadiyah, yaitu apa? 100.000 keju. Ya, atau mentega. Oh, ini makanan orang Arab, keju segala macam. Kalau kita makan mentega atau keju berat, tidak cocok lidah kita. Kita ini nasi uduk, nasi kuning. Mungkin gantinya apa? 100.000 bungkus nasi uduk dengan lauk iwa asin. Ya, wasalatina alfa suhuni halwa, 300.000 piring manisan. Sekarang itu berapa piring kita nih? Dah masuk. Tapi masya Allah jadilah, ya, masya Allah. Ini i'dadul mat'umat, makanan yang disediakan banyak. Ya, kita dengarnya sampai tersender-sender. Ya Rabbana ya Karim. Sedekahul mal, beliau bersedekah harta. Berapa hartanya? Setiap tahun untuk maulid Nabi salah sumi'ati alfi dinar, 300.000 dinar. 300.000 dinar. Kemarin kami ngitung Kak, 1 dinar itu kita hitunglah, kalau tidak salah 500.000. Berapa? Coba dihitung berapa Ki? Dihitung 1 dinar 300.000 ya, dikalikan berapa? 500.000 ya.
Coba dikalikan. 500.000. 500.000 dikalikan 300.000. 15.000 rupiah ada kado. Hah? 1 miliar atau 1 triliun? 1 miliar kali ya. Ya. Ini kalau kita kalikan 300.000 dinar. Hitung dewe lagi di rumah. Aku payah ngitungnya. Kalkulator kita udah cukup. Ya, terus menyiapkan satu tempat untuk para tetamu, karena kan ulama-ulama datang tuh, disediakan. Berapa rumah yang disediakan? Untuk persiapan rumah itu beliau mengeluarkan duit 100.000 dinar. Kalau untuk makannya tadi 300 untuk sedekahnya. Kemudian beliau apa? Wa kana yastamtiku minal faran fi kulli sana asari, dan beliau membebaskan dari Perancis ini banyak budak dari Perancis. Berapa ini? 100.000 untuk memerdekakan budak yang ada di Perancis, mengeluarkan duit 200.000 dinar. Jadi dulu beliau banyak memerdekakan budak. Woi, budak tuh kalau dimerdekakan senang dia. Ini bukan budak Palembang. Kamu kira budak Palembang? Ini hamba saya. Kalau budak Palembang main di sungai. Kaki kamu kira budak Palembang ini. Tidak. Ya. Kemudian wa kana yasrifu al haramin wal miyah. Beliau apa? Mengeluarkan sesuatu untuk Masjidil Haram itu berapa banyak? Sebanyak 30.000 dinar khusus untuk Maulid Nabi, Pak. Untuk di bulan Rabiul Awal. Ya, Masya Allah. Selain itu hadir dalam Maulid itu apa? Para ulama-ulama besar. Nah, katanya yang namanya Maulid itu bid'ah. Naam, fahuwa bid'atun. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Makana sabiqon, yang memang belum pernah ada. Kapan adanya ini? Ba'dal quruni tsalatsa. Kita lihat bagaimana ungkapan Al-Imam Hafidz Abdul Fadl Ibn Hajar. Aslu amalid bid'ah. Bid'ah. Tapi menurut beliau bid'ah nanti ada berapa? 2. Bid'ah hasanah wa bid'ah dhalalah. Kapan kita bahas bid'ah? Kage kalau ada kesempatan. Ini kan saya cuma baca ini cuma sampai di sini nanti, ya. Lam tunqal an ahadin minas salafis saleh. Memang tidak diriwayatkan dari salah satu pun salafus saleh minal quruni salasah, dari 3 abad. Dari 3 abad. Walakinnaha ma'adzalika. Nah, walaupun beliau ngomong begitu, tapi makna pun, ya, kata beliau, qad ishtamalat ala mahasina wa dhiddiha. Yang namanya Maulid itu bisa jadi ada baiknya, bisa jadi ada buruknya. Faman taharra fi ma'amaliha al mahasin. Siapa yang bisa menjaga Maulid tadi dengan kebaikan, wa yajtanimu dhiddaha, dan bisa mencegah daripada keburukan dalam Maulid, kana bid'atan hasanatan, maka menjadi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Isinya kan sedekah tadi. Isinya apa? Baca Quran. Ini menurut Imam Abdul Fadl Ibnu Hajar. Ya. Kemudian apa kata Imam Sakhawi? Walam yakun fi dzalika illa irghamus syayatin wa sururu ahli iman minal muslimin lakafa. Dalam Maulid itu satu, asal membuat syaitan pening kepalanya. Kemudian membahagiakan orang-orang ahli iman minal muslimin lakafa, sudah cukup. Wa idza kana ahlus salib ittakhadhu maulidan nabihim idan akbar fa ahlul islami aula bit takrim wa ajdar. Kalaulah orang-orang Nasrani menjadikan ahli salib, hari salib itu, ahlu salib menjadikan kelahiran Nabi Isa sebagai sebuah perayaan besar, maka sebenarnya orang Islam lebih berhak, kata Imam Sakhawi. Kenapa? Ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal berapa? 10 Asyura. Apa kata Nabi? Kami yang lebih berhak. Makanya dikiaskan. Dan saya singkat saja, banyak sekali ya kaul ulama di sini, ya. Sampai ini Imam Al-Fathul Abana, intinya apa kata beliau? Al-Alama Fathul Al-Banani, inna ahsana mabtudi'a fi zamanina hadha kama qala Imam Abu Usyamah ma yuf'alu kulla amin fil yaumil ladzi yuwafiqu maulidahu sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat. Bid'ah yang paling bagus, bayangkan bid'ah paling bagus pula ini ke Arina, ya, yang dilakukan setiap tahun di hari di mana? Hari yang bersesuaian dengan Maulid Nabi. Dari mana? Sedekah, amal ma'ruf, wa izharu zina wa surur, menunjukkan perhiasan zina dan surur. Dan mohon maaf, di negara manapun, Sudan, Suriah, kalau Maulid Nabi rumahnya dihias, masjidnya dihias untuk menyambut baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang lagi viral saat ini di mana? Yang lagi viral di Inggris, di London, ya. Tapi yang paling penting ini yang mau saya sampaikan sedikit. Ini banyak nanti fatwa-fatwa, ya.
Ini fatwa-fatwa mana nih? Nah ini Darul Ifta, Palestina, Suriah, Al-Lubnania, semuanya menyatakan boleh. Nah ini yang paling penting yang mau saya sampaikan, ya ada, yaitu ulama yang paling keras urusan bid'ah. Siapa dia? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Nah, saya akan sampaikan sedikit ini sebagai penutup majelis kita. Ya, sebenarnya pengen disampaikan sampai selesai, tapi apa hendak dikata. Waktu kayak ini kan nak tidur puluh gitu nih. Kayak kepanjangan gitu. Nah, ini ulama yang paling kenceng, itu yang paling bawah. Yang paling bawah ya, ini saya kasih panah. Ini yang paling bawah ini. Imam Ibnu Taimiyah. Siapa nama Imam Ibnu Taimiyah itu? Kita ini kalau nyebut itu biar lengkap, jadi tahu namanya. Ya, ada Imam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Taimiyah yang lain ini nanti. Imam Ibnu Taimiyah itu siapa? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Ya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu bin Abdullah bin Taimiyah. Itu namanya. Ulama tahun 661 Hijriah. Kita sekarang 1442. 43 kayak. Jauh lah kira-kira. Setengah lebih. Nah, apa kata beliau? Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid. Wattikhaduhu mausiman, dan menjadikannya satu sebuah kemusiman. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sungguh telah dilakukan oleh sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan di dalamnya ada pahala yang besar. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah. Ulangi lagi, Imam Ibnu Taimiyah, bukan tai yang lain. Li husni qasdi, tapi ingat tergantung bagus tujuannya. Wa ta'zimihi, karena apa? Karena pengagungannya kepada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ini kalau bagi aku cukup. Kenapa? Aku berpegang dengan kata ulama, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Padahal Imam Ibnu Taimiyah ini Kak Bambang urusan bid'ah paling kewenceng, paling tegas urusan Maulid. Kenapa? Mahabbah. Kata Imam Ibnu Katsir, ingat yang namanya al-farah ladzatul qalbi, yang namanya kebahagiaan itu apa? Kelezatan hati. Enggak pacak ditingkari. Kenapa kau sayang dengan dia tuh? Padahal kan hidupnya cepet. Enggak tahu hati dia kapan sudah tertarik itu jatuh cinta. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta tuh kadang-kadang perbuatannya tuh kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi untuk Nabi tidak boleh yang tidak masuk akal. Tentu sesuatu hal yang dinilai dengan kebaikan. Nah, barangkali inilah dulu sedikit tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya pengen lanjut kepada materi apa itu bid'ah, penerangan daripada ulama kita, tapi apa boleh buat, waktu kita sudah cukup malam dan hujan juga sudah mulai reda. Ya, kenapa kakek kalau hujan lagi nginep kita di sini. Ya, inilah, mohon maaf, saya tidak maksud menunjukkan apa saja, tapi kita berimbang dalam menilai. Kalaupun kita tidak mau merubah dengan keyakinan kita, paling tidak kita menghargai apa yang disampaikan dan diyakini oleh saudara-saudara kita. Ya, maka saya hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Sumpah demi Allah, saya tidak punya kesanggupan untuk mengambil ayat sendiri, untuk menilai ayat sendiri. Maka ulama itulah. Kenapa? Semua hadis yang sampai ke situ berkat ulama. Kalau bukan karena juhdul ulama, tidak bisa. Kita bisa baca kitab Bukhari karena perjuangannya Imam Bukhari. Kita bisa baca kitabnya Imam apa? Imam Muslim. Perjuangannya Imam Muslim. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam siapapun. Bahkan kalaupun kita nak ngatai ada masalah dengan Imam Ghazali, Imam Ghazali sudah berusaha. Ya. Tapi banyak ulama yang menentang tentang orang-orang yang mengecilkan Imam Ghazali. Kenapa? Juhudnya, perjuangan mereka saking kepengen mendidik umat, sampailah ilmu-ilmu ini kepada kita. Coba lihat ulama-ulama, saking kepengen umat ini mudah bersolawat, disusunnya syair-syair, supaya kita mudah dalam bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena perjuangan para ulama, mohon maaf, tidak akan sampailah agama Allah nih ke kita semua. Makanya kalau kita baca hadis, jangan kita kesendak-kendak dewe. Apalagi mohon maaf, ini aku tulis bahasa Arab sengaja supaya nak nengok bisa tak kamu bacanya kira-kira. Belajar lama ini, belajar bukan bebuwe, belajar ini pahala ya puluh pahala. Ya, subhanallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang terpenting bagi kami maulid ini adalah ittiba, yaitu bagaimana kami meneladani baginda kami Nabi Muhammad SAW. Acara yang kami buat ya Allah hanyalah untuk menambahkan rasa bahagia dan untuk mengagungkan bagaimana indahnya lahir Nabi Muhammad SAW. Dan kami hanya ingin menjadikannya sebagai sarana ya Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan nasihat-nasihat Nabi-Mu kepada umat ya Allah. Kami hanya ingin mendendangkan Al-Quran kepada siapa? Kepada seluruh umat yang mendengarkan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Karim, maafkan kami kalau ada dalam acara ini kesalahan kami ya Allah, kesombongan kami akan ilmu ya Allah, dan segala macam ampuni kami ya Allah. Kalau ada hal-hal yang akan membatalkan pahala kebaikan kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bimbing kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, untuk senantiasa mengenal Nabi-Mu dan mencintai Nabi-Mu ya Allah sampai akhir zaman ya Rabbana ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf atas segala kesalahan. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hanana ya hanana